Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwita Wardani dengan NIM 24650060. Saya dari kelas B dengan mata kuliah Visual Studio.net. Di sini di desainnya saya menggunakan 3 grup box. Grup box pertama itu untuk data personal, mencakup NIP, nama, jabatan, tanggal lahir, dan tempat lahir. Untuk grup box kedua atau grup kalkulasi gaji, itu dia mencakup gaji pokok, bulan, hari kerja, sakit tanpa keterangan, izin, tunjangan, potongan pajak, dan gaji bersih. Untuk grup box ketiga, saya tempatkan untuk tombolnya, yaitu tombol tambah data, hitung gaji, hapus, dan keluar. Sedangkan untuk menampilkan isi dari data-data ini, saya menggunakan data grid view. Kita masuk di programnya, pertama tambah data. Sebelumnya di sini saya menggunakan perintah enable sama dengan false untuk menonaktifkan dulu semua inputannya. Ini saya gunakan untuk mengontrol kapan pengguna dapat mengisi data-datanya itu. Di sini juga saya menggunakan combo box item add range untuk menambahkan item pilihan untuk combo boxnya. Untuk combo box 1 dia itu untuk jabatan, dan combo box 2 itu dia untuk bulan. Kita masuk di button 1 atau tombol tambah data. Di sini saya pakai percabangan if else untuk mengubah tombol tambah data jadi tombol batal dan sebaliknya. Kalau tombol tambah data diklik, maka grup box 1, grup box 2, button 1, button 2, dan button 3 akan diaktifkan. Dan button 1 tadi atau tombol tambah data tadi akan berubah teksnya menjadi batal. Namun jika kondisi ini tidak benar, maka grup box 1, grup box 2, button 1, button 2, dan button 3 akan tetap dinonaktifkan. Dan button 1 tadi teksnya akan tetap tambah data. Kemudian tombol hitung gaji. Di button 2 atau button hitung gaji ini, saya menggunakan percabangan if else. Jadi kalau inputan ini tidak diisi, ada salah satu inputan yang tidak diisi, maka akan menampilkan pattern error, yaitu silakan diisi dengan benar. Namun jika semua inputannya sudah diisi, maka akan menampilkan pesan informasi yaitu data lengkap, lanjut hitung data untuk text box 2 atau namanya ini. Kemudian di sini saya menggunakan select cash untuk mendeklarasikan nilai dari gaji pokok dan pajak persennya untuk setiap jabatan. Kemudian saya tampilkan gaji pokok itu ke dalam text box 4. Lalu saya deklarasikan variabel sakit, izin tanpa keterangan, dan hari kerja untuk mengambil inputan dari text box ini, yaitu 6, 8, 7, dan 5 menggunakan perintah val. Lalu di sini saya juga deklarasikan beberapa variabel untuk mengisi rumusnya. Di sini rumus pertama ada untuk menghitung tunjangan, yaitu hari kerja dikali dengan 50.000. Untuk hari kerjanya ini kita juga menggunakan perulangan if else. Jadi hari kerjanya ini dihitung secara otomatis dengan rumus hari kerja sama dengan jumlah hari dikurang 4. Jadi jumlah hari dari bulan yang kita pilih itu akan dikurangi dengan 4. Misalnya kalau saya pilih Januari, kan kalau Januari itu dia dalam satu bulan jumlah harinya ada 31. Jadi kalau 31 dikurangi 4 berarti hari kerjanya itu sama dengan 27 hari. Oke, kita kembali ke atas tadi. Kemudian untuk rumus menghitung potongan dari jumlah sakit, izin, dan tanpa keterangan. Jadi potongan ini akan dihitung dengan menggunakan rumus sakit dikali 20.000 ditambah izin dikali 55.000 ditambah tanpa keterangan dikali 30.000. Jika potongan lebih dari gaji pokok, maka potongan sama dengan gaji pokok, atau bisa dibilang gaji pokoknya itu 0. Kemudian di sini untuk pajak. Jadi rumus untuk menghitung pajak yaitu gaji pokok dikali dengan pajak persen. Kemudian untuk menghitung gaji bersih. Gaji bersih sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan, dikurangi potongan, dan dikurangi dengan pajak. Lalu kita tampilkan hasil perhitungan dari rumus-rumus itu pada textbook 9, 10, 11, dan 12.
textbook ini tadi sudah dinonaktifkan dan akan tetap nonaktif. Jadi dia seolah-olah tampil secara otomatis. Sini kita menggunakan if else, kita menggunakan percabangan if untuk menambahkan kolom untuk data grid view-nya. Jadi kolomnya itu ada nomor, nama, jabatan, NIP, alamat, gaji pokok, potongan, dan gaji bersih. Kemudian kita isikan nilai-nilai atau value dari kolom-kolom ini. Kemudian untuk tombol hapus. Di button 3 atau tombol hapus ini kita menggunakan perulangan for next untuk menghapus inputan yang ada di group box. Jadi kalau kita klik hapus ini, group box 1 dan group box 2 ini, semua inputan yang ada di group box 1 sama group box 2 ini akan kembali kosong. Selain itu, di tombol hapus ini kita fungsikan juga untuk menghapus apa yang dipilih dari combo box tadi. Dari combo box 1 dan combo box 2 akan dikurangi 1 atau dihilangkan pilihannya tadi. Lalu kita juga fungsikan untuk menghapus data yang dipilih di data grid view. Jadi kalau kita sudah tambah data dan hitung gajinya, maka data itu akan tampil di data grid view, dan tombol hapus untuk kita gunakan untuk menghapus data yang ada di data grid view ini. Jadi if data grid view selected rows COUT sama dengan lebih dari 0, maka kalau kita ada pilihan yang kita pilih di data grid view, maka baris itu akan dihapus. Namun jika tidak, akan menampilkan pesan informasi, yaitu pilih baris yang ingin dihapus. Terakhir di tombol keluar. Tombol keluar ini saya hanya menambahkan perintah N untuk mengakhiri programnya atau untuk menutup programnya. Saya coba jalankan untuk melihat fungsi-fungsi dari program-program tadi. Jadi di sini sebelum kita klik tambah data tadi, maka semua inputan yang ada di sini akan dinonaktifkan. Semua inputan ini hanya akan aktif jika kita klik tambah data. Dan ketika diklik tambah data, maka tombol tambah data ini akan berubah menjadi tombol batal. Saya isikan di sini, misal namanya, jabatannya tata usaha untuk bulan Juni, nol, tempat lahir. Kita klik hitung gaji, maka akan tampil pesan informasi, datanya lengkap, lanjut hitung data untuk Wiwit. Nah, data grid view akan menampilkan informasi dari data-data yang sudah dipilih tadi. Dan juga di sini gaji pokok, tunjangan, potongan, pajak, dan gaji bersihnya itu akan ditampilkan karena kita sudah menambahkan rumus untuk menampilkannya tadi. Kita tambahkan satu lagi, misal kita hapus dulu. Oke. Kita isi lagi di sini. Set prodi, bulannya Januari. Hitung gaji. Nah, sudah ada dua data di sini, jadi kita akan memilih salah satunya untuk dihapus. Namun jika tidak, maka akan tampil pilih baris yang ingin dihapus. Jadi kita pilih dulu di sini. Misal ini Dea, kita akan hapus. Dan data ini akan terhapus. Lalu kita klik keluar untuk menutup programnya. Oke, sekian dari penjelasan saya untuk tugas MIT, yaitu hitung gaji pegawai. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.